قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di channel Pemberantas Kemaksiatan Kaum Muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silahkan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsirah. Dan kaum muslimin, ini ada berita yang cukup mengejutkan, bahkan sangat mengejutkan ini kaum muslimin. Ya. Dan sepertinya ini sudah di-upload lebih dari 1 bulan atau mungkin 1 bulanan lah kaum muslimin ya. Kalau melihat informasi yang ada, ini sudah 1 bulan. Tapi kok kami baru tahu beritanya kaum muslimin ya. Ya, ini Menteri Agama Bapak Nasaruddin Umar ini dituntut untuk mundur dari jabatan Menteri Agama karena melakukan hal yang tidak senonoh. Ya, dan katanya korbannya banyak kaum muslimin ya. Coba kita simak beritanya kaum muslimin. Baru saja dinobatkan sebagai menteri berkinerja terbaik dalam 100 hari oleh sejumlah lembaga survei dan penelitian. Belakangan sejumlah media online berlevel koran kuning memberitakan jika Menteri Agama Nasaruddin Umar diduga terlibat dalam kasus pelecehan sejumlah wanita. Tanya itu beberapa kontroversi lainnya yang menimpa imam besar Masjid Istiqlal tersebut jauh sebelum ia berada dalam lingkungan kekuasaan. Atas dugaan tindakan amoral tersebut, sepakat jelang Lebaran 2025, ratusan massa Aliansi Pemuda Lintas Agama, Ketua Masyarakat Anti Pelecehan, dan Aliansi Pemuda Islam Nusantara menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Kementerian Agama RI. Massa menuntut Nasaruddin Umar dievaluasi dan bahkan dicopot dari jabatannya sebagai Menteri Agama. Apa saja dugaan kontroversinya? Menurut sebuah sumber online, dugaan kasus pelecehan yang ditunjukkan pada Menteri Agama Nasaruddin Umar mengemuka ke publik setelah hasil investigasi sejumlah organisasi masyarakat mengungkap bukti berupa kesaksian dari beberapa korban. Berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan oleh kelompok aktivis menemukan adanya pola pelecehan yang diduga dilakukan oleh Menteri Agama terhadap perempuan dari berbagai latar belakang. Sejumlah korban disebut bersedia memberikan kesaksian mereka kepada publik. Wanita berinisial S misalnya, seorang pekerja di bidang event organizer atau I.O. mengaku mengalami pelecehan ketika bertemu Menteri Agama dalam sebuah acara. Menteri 65 tahun itu disebut merayunya dengan kata-kata manis, menggenggam tangannya secara paksa dan mengajaknya berbicara secara pribadi. S mengaku mengalami trauma mendalam akibat kejadian tersebut. Ada juga wanita lain berinisial N, seorang pegawai Badan Usaha Milik Negara atau BUMN terkemuka. N menyatakan bahwa ia mengalami tekanan untuk menjalin hubungan spesial dengan Menteri Agama saat masih menjabat sebagai komisaris di perusahaan tersebut. Ia merasa hubungan tersebut melampaui batas profesional dan terjadi akibat penyalahgunaan jabatan. Sejumlah mahasiswi Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran atau PTIQ juga mengaku menjadi korban pelecehan. Mereka disebut siap memberikan kesaksian mengenai perilaku tidak pantas Menteri Agama yang mereka alami selama masa studinya. Berdasarkan hasil investigasi, dugaan pelecehan ini bukanlah kasus tunggal. Beberapa laporan menunjukkan bahwa Menteri Agama telah lama melakukan tindakan serupa. Bahkan sejak menjabat sebagai Imam Besar Masjid Istiqlal dan Rektor PTIQ. Tindakan ini bertentangan dengan nilai-nilai moral yang seharusnya dijunjung tinggi oleh seorang pejabat negara, khususnya Menteri Agama. Selain itu, modus operandi yang digunakan diduga melibatkan penyalahgunaan jabatan untuk mendekati dan mempengaruhi korban. Alhasil, berdasarkan hasil investigasi sejumlah ormas termasuk Aliansi Pemuda Lintas Agama dan Aliansi Pemuda Islam Nusantara kini menuntut Presiden Prabowo Subianto untuk segera mencopot Nasaruddin Umar dari jabatannya. Dalam aksi demo yang digelar sejumlah organisasi Islam pada 24 Maret lalu, para pengunjuk rasa juga menyoroti kampanye kurikulum cinta yang saat ini digencarkan oleh Kemenag. Program yang diklaim bertujuan menyebarkan nilai kasih sayang dan toleransi tersebut diduga hanya menjadi kedok agar menutupi perilaku yang tidak pantas dari terduga Nasaruddin Umar. Terkait program kurikulum cinta, Nasaruddin Umar pada 11 Maret 2025 mengatakan sedang menyusun konsep pembelajaran yang dia namakan sebagai kurikulum cinta. Konsep pembelajaran ini, kata dia, akan membantu para peserta didik memahami pluralitas dalam beragama di Indonesia.
Kurikulum cinta tersebut nantinya akan diajarkan langsung oleh guru-guru agama yang bertugas di seluruh sekolah. Para guru tersebut akan mengajarkan siswa-siswi menerima dan mencintai perbedaan yang ada, bukan malah menolak dan membenci perbedaan tersebut. Dia menegaskan, moderasi dalam beragama harus terus diajarkan di Indonesia. Sebagai negara yang plural, dia menilai penting bagi masyarakat dapat menerima perbedaan yang ada, terutama soal perbedaan agama. Kurikulum cinta rencananya akan diterapkan untuk 42.000 pondok pesantren dengan mempertimbangkan beberapa hal. Di antaranya menciptakan rasa nasionalisme, modernisasi agama, menjadikan kurung-kurung cinta untuk menenangkan perbedaan dan kebencian, serta lingkungan hidup. Apakah menurutmu kurikulum cinta memang memiliki maksud terselubung? Saat belum menjabat sebagai Menteri Agama pada Juli 2024 lalu, Nasaruddin Umar menjadi sorotan publik terkait isu ia pernah belajar di Amerika Serikat atau AS. Isu itu menyebar setelah sebelumnya pengurus Masjid Istiqlal lebih dulu mencuat di medsos karena ramai diperbincangkan soal acara seminar. Seminar itu sedianya mengundang Direktur Hubungan Muslim Yahudi Amerika Jewish Committee atau AGC, Ari Gordon sebagai narasumber dalam acara seminar. Seminar itu bertajuk Relation Among Abrahamic Religious Communities in History and Today. Sekalipun acara itu batal dilaksanakan, tetapi hal itu kadung jadi sorotan karena terkait Yahudi dan program belajar yang pernah ditempuh sang imam besar di negeri Paman Sam. Program belajar oleh American Jewish Committee atau AGC yang diikuti oleh Imam Besar Nasaruddin Umar ialah beasiswa atau program fellowship pertemuan dengan pejabat pemerintah serta partisipasi dalam dialog antar agama di Amerika Serikat. Dalam kunjungan itu, ia mengikuti program belajar yang diperkirakan berlangsung selama 6 minggu. Program yang diikuti Nasaruddin Umar berpusat pada studi akademis dasar tentang Yudaisme dan Yahudi. Beasiswa yang ia ikuti juga mencakup kunjungan ke puluhan sinagog dan lembaga pendidikan Yahudi. Menurut Nasaruddin, dari studi itu ia dapat mengeksplorasi berbagai pendekatan terhadap pembelajaran dan kehidupan spiritual Yahudi. Selama perjalanan program ini, Nasaruddin Umar juga bertemu dengan komunitas ortodoks, konservatif, reformasi, dan non-demonisasi, serta Yahudi Askenazi, Sephardic, dan Mizrahi yang mewakili perspektif Yahudi Amerika yang liberal dan konservatif. Juga ada beragam kunjungan lapangan dan dialog di lembaga-lembaga sipil utama, termasuk Pusat Sejarah Yahudi, Perpustakaan Umum New York, Pusat Kebudayaan Skirball, dan Museum Peringatan Holocaust Amerika Serikat. Nasaruddin Umar selama ini memang dikenal sebagai tokoh yang mengedepankan pluralisme, bahkan beberapa menyebutnya cenderung sekuler dan liberal. Selain kontroversi pernah belajar studi Yahudi, Nasaruddin Umar juga dikenal sebagai tokoh yang terlalu bersemangat dan bablas mempromosikan toleransi antar umat beragama. Selain kurikulum cinta, salah satu inisiatifnya yang terkenal adalah usulan pembangunan terowongan silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral di Jakarta Pusat, yang bertujuan untuk menghilangkan pagar pembatas antara kedua tempat ibadah beda agama tersebut. Inisiatif dan realisasi ini oleh sebagian pihak dianggap tidak substantif. Sejak masa perencanaan, pembangunan terowongan silaturahmi dianggap memperlihatkan ketidakmampuan pemerintah memahami persoalan intoleransi. Proyek terowongan oleh sebuah opini yang dimuat di portal Tempo menyebut pembangunan terowongan silaturahmi sebagai upaya basa-basi untuk menjaga kerukunan umat beragama. Proyek itu juga terkesan menghamburkan duit negara karena biaya revitalisasi Masjid Istiqlal sebesar 475 miliar rupiah bisa membengkak. Belakangan diketahui revitalisasi Masjid Istiqlal selama 2019 hingga 2020 itu melebihi estimasi awal menjadi 511,4 miliar rupiah. Revitalisasi ini terutama untuk menambah fasilitas parkir bagi jemaah masjid ataupun gereja. Kawasan Istiqlal juga akan ditata agar lebih nyaman dan indah. Pembenahan seperti ini tidak menjadi masalah, tapi membuat terowongan dengan tujuan untuk meredakan intoleransi dan diskriminasi terhadap kaum minoritas merupakan langkah sia-sia. Sementara itu, anggaran untuk terowongan silaturahmi sendiri menghabiskan dana hingga 38,9 miliar rupiah. Selain dugaan pelecehan seksual dan kontroversi tadi, Menteri Agama juga dituding melakukan berbagai pelanggaran lainnya seperti penyalahgunaan jabatan. Saat ini, Nasaruddin Umar memang memegang sejumlah posisi sekaligus, seperti Rektor PT IKI, Imam Besar Masjid Istiqlal, dan Menteri Agama. Banyaknya jabatan yang ia pegang lantas menimbulkan pertanyaan mengenai transparansi anggaran dan indikasi adanya praktik KKN.
Dugaan lainnya adalah mempus publik terkait biaya haji. Selama ini disebut berupaya menekan biaya haji, tetapi belakangan malah mengusulkan kenaikan biaya haji hingga 96 juta rupiah. Berikutnya, Menteri Agama Petahana juga dituding melakukan pelanggaran regulasi dengan mengangkat pejabat tanpa melalui seleksi terbuka dan melindungi individu yang diduga memiliki rekam jejak amoral. Di saat yang sama, ia juga disinyalir melakukan praktek nepotisme dengan cara menempatkan orang-orang dari daerah asalnya di berbagai posisi strategis di Kementerian Agama. Terakhir, Nasaruddin Umar juga disebut menimbulkan kontroversi terkait penafsiran Al-Quran. Ia disebut pernah menyederhanakan 6.666 ayat Al-Quran menjadi satu kata, yaitu cinta, yang diduga lagi-lagi disebut mencerminkan kepentingan pribadinya. Tudingan dugaan pelanggaran amoral dan sederet kontroversi sang Menteri 65 tahun ini pada publikasi awal sebagian besar dimuat oleh portal Koran Kuning. Dalam waktu bersamaan, media mainstream populer belum ada yang memberitakannya. Dengan demikian, secara tentatif, informasi ini masih simpang siur dan belum terkonfirmasi kebenarannya. Hingga info ini ditulis, pihak Kementerian Agama belum memberikan pernyataan resmi terkait tuduhan tersebut. Sementara itu, Aliansi Pemuda Lintas Agama menyatakan akan terus mengawal kasus ini dan mengungkap lebih banyak kesaksian jika tidak ada tindakan tegas dari pemerintah. Apakah menurutmu hal ini bisa terkonfirmasi kebenarannya atau lagi-lagi sebuah upaya pembunuhan karakter sang Menteri Agama yang selama ini memiliki jejak dan rekam yang baik di mata publik? Ya, kaum muslimin, kalau sampai berita itu bener, ya berarti memang Menteri Agama kita ini nggak ada yang bener kaum muslimin dari dulu, ya. Ada yang korupsi Quran, ya, korupsi kuota haji, ini lagi tambah lagi masalahnya seperti ini. Na'udzubillah min dzalik. Ya, seperti itulah kalau produk dari politikus kaum muslimin, ya. Jadi orang yang diberikan jabatan itu bukan orang yang harus memiliki kapasitas di bidangnya. Ya, tapi karena dekat dengan pemerintahan, maka dikasih jabatan. Ya, padahal bukan ahlinya. Ya. Dan akhirnya terbukti betul sabda Nabi Muhammad SAW. Ya. Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Idza usnidal amru ila ghairi ahlihi fangtadhiris sa'ah." Jadi kalau sebuah urusan itu diberikan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggu saja kehancurannya. Ya, dan terbukti kaum muslimin, ya, jabatan Menteri Agama sudah beberapa kali itu hancur urusannya kaum muslimin, hancur. Ya. Apalagi yang terakhir ini kaum muslimin, ya, kasus korupsi kuota haji. Ini parah kaum muslimin, ya. Ya, lagi-lagi itu karena diurus oleh orang yang bukan ahlinya, maka hancur, ya. Ya, kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki kondisi negeri kita ini kaum muslimin, ya. Salam waras, salam akal sehat, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.